Masuk ke website ktki.kemkes.go.id di browser. Kemudian akan diarahkan ke website KTKI, klik registrasi. Nah, selanjutnya karena ini baru, klik belum punya PIN, masukkan email pribadi kita, masukkan nomor induk ke pendudukan ya yang ada di KTP, tepat angkanya 16 digit, jangan ada yang kurang. Setelah itu masukkan kode captcha yang ada di bawah, kode pengamannya, kemudian klik daftar. Setelah itu akan muncul tampilan data seperti ini. Selanjutnya klik saja kotak bahwa ini menyatakan data sebenar, kemudian klik daftar. Nah, setelah itu kita akan mendapat PIN untuk ke sistem KTKI online. Kemudian klik kembali STR Online Versi 2.0, klik registrasi untuk mulai melakukan pendaftaran. Masukkan email yang kita gunakan tadi untuk meminta PIN, masukkan PIN-nya dan jangan lupa klik kode captcha persis seperti yang di sana, kemudian masuk. Nah, di sini kita akan diarahkan ke dalam informasi yang dibuat oleh KTKI. Sangat banyak informasinya dan perlu diketahui saat kita memasukkan data agar tidak ada data-data yang tertolak pada saat inputnya. Nah, ini dia minta foto ukuran sekian-sekian, KTP dan seterusnya sampai ke bawah, kita harus baca secara detail. Setelah selesai, klik sudah membaca dan memahami, baru kemudian pilih registrasi panjangan. Karena kita registrasi baru ya, klik saja registrasi baru. Nah, ini karena teman ini akan kita masukkan datanya lulus sebelum tahun 2013, maka kita siapkan data-datanya. Masukkan file foto ya, JPEG, kemudian KTP juga JPEG, kemudian ijazah PDF ya, tidak lebih dari 1 MB, kemudian serkomnya, kemudian surat sehat. Selanjutnya masukkan sumpah profesi ya, kemudian masukkan patuh kode etik profesi. Nah, setelah itu semua masuk data-data dan tidak tertolak oleh sistem karena sudah sesuai dengan ukurannya, maka lanjutkan dengan isi data yang lain. Kita mengajukan dari provinsi mana? Nah, ini di video saya kita masukkan dari provinsi Kalimantan Timur. Lalu masukkan nomor KTP ya, KTP pribadi kita, dan data-data lain dengan lengkap dan jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau ada data yang kosong, kalau tidak punya datanya, misalnya nomor NPWP belum punya, klik saja 000, isi maksudnya dengan 000, supaya tetap ada yang diisi. Dikosongkan juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi saya lebih senang mengisinya dengan angka. Sambil mengisi ini, jangan lupa subscribe channelku ya, supaya channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate tentang keperawatan, khususnya karena ini merupakan channel perawat ya. Kita lanjut ya, kemudian masukkan nama lengkap tanpa gelar ya, jadi jangan sampai gelarnya ikut masuk karena nanti akan tercetak di STR kita kalau kita menggunakan gelar. Ya, sambil memasukkan data, ingin saya sampaikan juga teman-teman bahwa memasukkan data ini kita harus membutuhkan jaringan yang cukup kuat ya, karena kita bersaing dengan banyak sekali teman-teman lain. Kemudian detail kelahiran Anda, masukkan tempat lahir kita, di mana kita lahir ya, boleh dengan menggunakan huruf besar atau menggunakan huruf kecil, yang penting sesuai dengan ijazah ya. Jadi kalau ijazahnya tidak sesuai dengan KTP, pakai ijazahnya. Kalau misalnya tempat lahirnya contoh misalnya rumah sakit ini, tapi di KTP-nya Samarinda, nah gunakan yang ijazahnya. Tapi nggak pernah ada ya,
kasusnya ada tempat lahir di rumah sakit ini misalnya, tapi biasanya tempat lahir kotanya. Nah, kemudian masukkan tanggal lahir dimulai dengan tahun terlebih dahulu, bulan baru tanggal. Kemudian pilih jenis kelamin, perempuan apa laki-laki, tinggal pilih saja. Info ibu kandung ini biasanya secara otomatis akan muncul dalam sistem. Kecuali kalau untuk perpanjangan biasanya dia kita ketik lagi. Nah, kalau untuk yang baru sepertinya sudah disediakan sistemnya. Nah, ini pastikan bahwa tanggal lahir tidak ada yang salah ya, agar saat verifikasi datanya tidak ada kesalahan dalam pencetakan STR kita. Untuk selanjutnya masukkan alamat rumah. Nah, ini alamat rumah ini kalau bisa sesuai KTP kita saja nggak apa-apa ya. Nah, nanti verifikasinya itu kan menggunakan KTP. Nah, silakan isi alamat rumah kita dengan lengkap. Kalau ada nomornya isi nomornya. Kalau ada gangnya isi gangnya. Kalau ada distriknya isi distriknya supaya lebih lengkap ya, dengan detail. Jadi tidak ada kesalahan data yang kita isi. Setelah mengisi alamat rumah tadi ya lengkap ya dengan nomornya kalau ada. Pilih provinsi Kaltim kalau kita di sini. Kemudian Kutai Kartanegara, kecamatannya kecamatan apa? Ini Tenggarong ya. Kemudian ini kelurahan, walaupun tidak diisi tidak masalah sebenarnya karena dia tidak ada kode bintang kecil dalam kurung itu ya, jadi boleh saja dikosongkan. Tapi kalau bisa diisilah biar tidak salah. Yang penting itu RT, RW dan kode pos harus diisi kode posnya ya. Kemudian telepon rumah, kalau tidak telepon rumah klik 000 saja atau tidak usah diisi juga tidak apa-apa. Tadi saya lebih senang mengisinya sih. Nah, kemudian isi nomor handphone aktif kita ya. Jangan mengisi nomor handphone orang lain. Karena nanti siapa tahu ada perbaikan data, siapa tahu KTKI menghubungi kita, ini datanya salah segala macam gitu. Jadi dia tidak perlu repot-repot lagi menghubungi yang lain. Cukup menghubungi kita saja sesuai dengan alamat kita. Selanjutnya masukkan data korespondensi. Nah, kalau mau korespondensinya sama dengan alamat ya silahkan. Tapi saran saya lebih baik kita korespondensi ini alamat tinggal kita saja yang sekarang ya, kalau beda dengan KTP. Nah, untuk kami di Kutai Kartanegara agar pengambilannya gampang, kami lakukan secara kolektif diambil oleh PPNI gitu ya. Nah, alamat korespondensi saya menggunakan nama saya sendiri, alamat saya, kemudian sekretariat PPNI. Karena di Tenggarong ya otomatis nanti pengambilan STR jadinya adalah di kantor pos Kota Tenggarong, tidak jauh dari sekretariat PPNI Kutai Kartanegara. Isi yang lainnya ya dengan lengkap, kelurahan dan seterusnya bisa saja, supaya tidak ada yang data yang tertinggal. Ini cuma mengisi data saja. Nah, ini kadang-kadang kalau tidak ada muncul pilihan-pilihannya, perbaiki lagi datanya. Nah, mulai dari provinsi saya mau coba di provinsi lain ya nggak apa-apa. Nanti baru kembali ke provinsi Kalimantan Timur. Baru kabupatennya, kecamatannya diisi, kemudian diisi kelurahannya. RT jangan lupa ya. Kemudian RW-nya, kemudian kode pos untuk kecamatan. Klik lanjut ya. Untuk ke step berikutnya. Ya, sabar-sabar saja. Nah, itu step 1 sudah selesai, berarti data kita tidak ada yang tertolak. Nah, berarti berhasil kita masukkan data dengan baik. Ya, jadi perhatikan yang penting petunjuknya dari awal. Step 2 ini kita diminta untuk memasukkan data-data yang terkait administrasi ya, info administrasi, mulai dari jenis tempat kerja, status tempat kerja ya. Dengan rumah sakit, kemudian tempat kerjanya di di pemerintah, nama tempat kerja, kemudian alamat tempat kerja, lalu kemudian masukkan provinsinya ya, provinsi tetap sesuai dengan usulan kita di mana kita tinggal. Lalu telepon kantor, kalau ada telepon kantornya diisi saja. Di sini sih tidak usah menggunakan kode ini, kode wilayah ya, langsung aja. Karena saya pernah coba pakai kode wilayah, dia tertolak, error gitu. Jadi saya sudah
pernah melakukan, sehingga saya cukup memasukkan nomor teleponnya saja. Ekstensi kalau tidak ada, kosongkan saja atau isi. Nah, untuk teman-teman yang honorer, yang yang tidak sebagai PNS, isi saja dengan swasta, karena di sana pilihannya cuma ada TNI, Polri, swasta, dan PNS. Jadi pilih swasta. Untuk pendidikan, jenis pendidikan pilih saja, sudah ada sudah ada pilihannya, jadi tidak usah kita ketik lagi. Nah, untuk asal perguruan tinggi itu sudah juga kita cari di mana, tinggal diisi saja. Nah, nomor ijazah ya, jangan lupa nomor ijazah diisi. Posisi nomor ijazah itu kalau di ijazah dia di kiri atas. Nah, kalau posisi ijazah di kiri atas artinya dia nomornya dulu, baru kemudian tahunnya. Kalau di sini teman kita ini nomor ijazahnya 074 2015 2016 ya. Oh ya, 2016. Kemudian tanggal ijazah mulai seperti yang biasa dari tahun dulu, tahun berapa, kemudian bulan dan tanggalnya. Biar mudah mencari tahun, klik saja tahunnya, nanti dia akan mengarahkan tahun berapa. Isi dengan lengkap ya, jawab semuanya. Nah, kemudian jenjang pendidikannya ini ada dua pilihannya, di atas D3 atau di bawah D3. Nah, di atas D3 ya pasti ya, dan seterusnya. Kalau di bawah D3 yang SPK. Dulu SPK nggak bisa ngisi ini teman-teman. Nah, jadi manual. Nah, sekarang sudah bisa difasilitasi SPK itu. Walaupun sampai tahun 2020 saja sih. Terakhir mereka punya CR. Tahun depan sudah habis. Kemudian kompetensi ya, pilih profesinya. Nah, di sini berdasarkan nomor urut, jadi abjad. Setelah selesai klik itu. Nah, kemudian muncullah kalau kita sudah berhasil, step 2 dilalui. Masuk kita ke step 3. Step 3 ini adalah uji kompetensi. Nah, kalau teman-teman yang lulusan tahun 2015 atau 2013 ke atas itu sudah menggunakan Sharecom ya. Nah, ini kebetulan teman kita di bawah tahun 2006 lulusnya, jadi dia tidak menggunakan Sharecom. Nah, yang digunakan adalah kalau nomor sertifikat kompetensi, ya nomor ijazahnya yang tadi 074 2016 tadi garing. Nah, tanggal sertifikat kompetensi, tanggal ijazah aja diisi. Kemudian tempat uji kompetensi di mana di situ dikeluarkan. Kemudian tanggal uji kompetensi ya isi aja tanggal uji SIM-nya atau tanggal itu nggak masalah. Kemudian klik ya. Lanjut ya. Oke. Step 3, selamat ya, sudah terregistrasi, ini sudah pas. Nah, pengajuan Anda sudah selesai menunggu validasi dari OP. OP-nya kita PPNI kebetulan ya. Silahkan diklik. Nah, muncullah tampilan terima kasih telah mengajukan permohonan STR. Anda sedang menunggu validasi dokumen. Nah, ini sedang divalidasi untuk langkah pertamanya. Jadi kita tinggal menghubungi PPNI setempat, mudah-mudahan lebih cepat. Selesai kita log